Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah wa sekalian di sore hari ini dengan izin Allah. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir Jalalain ya. Insyaallah di kesempatan kali ini masuk di ayat yang ke-77 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kata apakah ya? Wah di sini dan ya atau apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan ya, atau yang mereka lakukan dengan terang-terangan ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, awala ya'lamuna al-istifhamu litakrir. Ya, istifhamnya ini, ya pertanyaannya ini ya adalah untuk takrir sebagai bentuk pernyataan ya. Untuk menyatakan. Jadi ketika disebut apakah mereka tidak mengetahui. Jadi ini untuk untuk bukan bertanya secara hakiki ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bertanya secara hakiki karena Allah kan sudah mengetahui ya. Ya, jadi ini sebenarnya untuk menyatakan, untuk menegaskan bahwa memang mereka tidak mengetahui gitu ya. Wal wawu dahilatu 'alaiha lil atfi. Nah, waw yang masuk ke dalamnya ya itu untuk atop. Anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan, ma yukhfuna. Ya, ini muradifnya saja ya. Jadi persamaan yusirruna itu sama dengan yukhfuna. Wa ma yudhiruna, dan apa yang mereka tampakkan min dalika, dari hal itu, wa ghairihi ya, dan yang lainnya. Jadi ini kan sebetulnya masih terkait ya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena ini masih membahas tentang karakter ya orang-orang Yahudi, Bani Israel ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah sedemikian rupa menjelaskan kepada kita ya karakter mereka supaya kita paham ya dan menjadi pelajaran. Ya karena memang pengaruh Yahudi ataupun kemadorotan mereka itu tidak pernah selesai ya. Jadi terus ada ya sampai sekarang pun ya, sampai hari ini mereka memberikan pengaruh ya madorot kepada kaum muslimin. Ya menjajah ya, baik secara langsung fisik saudara-saudara kita di Palestina ya, ataupun secara pemikiran ya, ekonomi dan sebagainya. Itu masih terus ada ya pengaruh-pengaruh mereka, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana ya hakikat diri mereka itu, orang-orang Yahudi itu. Kan di sini Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan untuk kita semuanya. Ya, jadi kaitannya dengan yang sebelumnya, di mana mereka itu di ayat yang 76-nya itu kan bersikap munafik
Ya, jadi ini ada ya di antara sebagian orang-orang Yahudi yang mereka pura-pura beriman. Ya, jadi di antara mereka itu ada yang berpura-pura beriman ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din, ketika apa namanya berkumpul dengan sesama mereka ya, nah mereka justru apa namanya saling eh, mengatakan bahwa mereka bagian dari mereka gitu ya. Intinya ini adalah sifat kemunafikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengomentari ya sikap mereka itu. Jadi ketika mereka berpura-pura ya menipu orang-orang beriman ya, apakah mereka menyangka Allah tidak mengetahui gitu ya, apa yang mereka sembunyikan begitu. Nah, kemudian ayat berikutnya berbicara masih ada apa namanya? Fayar'au tadi ya. Waghairihi dan yang lainnya fayar'au andalika. Ya, lalu mereka memperhatikan dari hal itu. Jadi kalau mereka mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui ya harusnya tidak berlaku seperti itu ya. Ya, kemudian membahas tentang ada dua golongan dari orang-orang Yahudi, ya dua kelompok. Wa minhum dan di antara mereka ayat al-Yahud, al-Yahudi ayat 78. Ya, jadi di antara orang-orang Yahudi itu ada ummiyuna ya awamun, orang-orang yang ummi yang tidak bisa membaca kitab, tidak bisa membaca baca tulis ya. Maksudnya mereka tidak bisa membaca kitab ya, khususnya kitab yang Allah turunkan yaitu kitab Taurat. La ya'lamuna kitab. Mereka tidak mengetahui kitab, yakni At-Taurat ya, At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Illa ya di sini ditafsirkan lakin, kecuali ya, kecuali lakin ya tetapi. Karena memang ilah di sini bukan istisna yang mutasil ya, bukan istisna yang bersambung ya. Nah, istisna itu kan ada dua, ada istisna mutasil dan ada istisna munqati ya. Kalau mutasil itu yang dikecualikannya termasuk bagian dari yang diberi pengecualian, atau dalam istilah ilmu nahunya mustasnanya ya merupakan bagian dari mustasna minhu. Ya, misalnya apa? Hadaratul labu ya illa Ahmada misalnya. Murid-murid telah hadir kecuali Ahmad. Nah, Ahmad itu mustasna ya yang dikecualikan. Aula apa tulab itu mustasna minhu yang diberi pengecualian. Ya, nah Ahmad itu kan termasuk bagian dari tulab. Ya, ya Ahmad itu termasuk bagian dari tulab. Ya, jadi ya, dikecualikanlah dari murid-murid itu Ahmad yang tidak hadir, dan Ahmad sendiri adalah murid. Itu namanya istisna mutasil. Nah, kalau istisna munqati itu eh, mustasnanya bukan bagian dari mustasna minhu. Jadi dia terputus. Ya, gitu misalnya apa? eh, apa namanya contohnya? Contohnya di sini dalam ayat ini. Ya, dalam ayat ini dikatakan mereka tidak mengetahui kitab ya kecuali, nah yang dikecualikannya itu kan bukan kitab tapi amania angan-angan gitu. Jadi angan-angan kan bukan termasuk bagian dari kitab.
ya kan? Sehingga ini istisna munqati. Ya, misalnya telah, contoh lain ya, telah hadir atau telah datang rombongan kafilah misalnya. Ya, illa jimalu, kecuali unta mereka. Nah, unta itu tidak termasuk rombongan karena kafilah itu orang ya, rombongan orang. Jadi ketika dikecualikan unta mereka, unta bukan termasuk orang, bukan termasuk kafilah, tapi dia dikecualikan, padahal bukan bagian dari mustasna minhu ya. Jadi ini namanya istisna munqati gitu ya. Jadi mereka tidak mengetahui kitab Taurat ya, kecuali angan-angan. Jadi angan-angan ini bukan bagian dari kitab Taurat, bukan bagian dari wahyu Allah gitu ya. Akadzib. Nah, apa itu amaniyah akadziba? Kedustaan ya. Jadi tidak didasari dengan bukti ya, dalil yang jelas. Ya, hanya angan-angan yang tidak benar ya. Talaqauha, yang mereka terima, mereka talaki ya. Min ru'asaihim, dari para pemimpin mereka, fa'tamaduha, lalu mereka berpegang teguh kepadanya. Ya, jadi tidak ada ya dasar kebenarannya yang mereka percayai itu ya. Jadi ini mereka mempercayai hal-hal yang hurufat ya. Padahal oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diturunkan wahyu kepada mereka. Ya, nah itulah mereka itu ya diberikan sesuatu yang benar ya, yang baik dari Allah ya, mereka berpaling, tidak mau mempelajarinya. Bahkan kan di ayat lain mereka melemparkan ya panabadu ya waro'aduhurihim ya kan. Mereka melemparkan kitab Taurat ya, yang diturunkan kepada mereka itu ya ditinggalkan. Nah, justru mereka ketika kitab Taurat itu ditinggalkan, mereka malah sibuk apa namanya, dengan hal-hal yang urufat, termasuk sihir ya, di ayat nanti ya, di ayat 102 itu. Ayat 101-nya kan dikatakan bahwa mereka itu melemparkan kitab Allah. Ya, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhrihim. Tapi di saat yang sama wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan, yaitu sihir. Ya, jadi tidak mau mempelajari kebenaran, ya wahyu ya dari Taurat, tapi malah senang, malah sibuk dengan sihir ya, hal-hal yang mistis. Ya, nah ini antara sifat orang-orang Yahudi ya yang kita apa namanya prihatinkan, terkadang juga ada ya pada sebagian kaum muslimin, bukannya sungguh-sungguh serius ya mempelajari wahyu yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah, beserta dengan ilmu-ilmunya ya, perangkat-perangkat ilmu untuk bisa memahaminya. Nah, itu sudah apa diproduksi ya oleh atau dihasilkan ya oleh para ulama, hasil kesungguhan mereka ya di dalam memahami Quran dan Sunnah. Maka lahirlah berbagai disiplin ilmu syar'i ya, dari mulai ilmu akidah, ilmu fikih ya, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih,
dan sebagainya ya, perangkat-perangkat ilmu yang sudah diwariskan oleh para ulama ya, oleh turas para ulama ya, bukannya secara serius dipelajari ya, justru mereka malah sibuk dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Gitu sibuk dengan hal-hal yang mistis, bahkan yang untuk mengelabui orang awam ya, gitu, dengan pemahaman-pemahaman yang nggak jelas. Itu banyak terjadi juga di Indonesia ya, sebagian umat Islam, dan mirisnya ada aja gitu ya orang yang mempercayainya, mengikutinya gitu ya. Nah ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Makanya sebetulnya umat Islam juga tanpa sadar ya mereka mengikuti jejak langkah Yahudi. Ya itu sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunanan ladina sunanan min qablakum ya. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Ya sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak ya, kalian tuh mengikutinya. Lalu para sahabat bertanya, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi? Gitu. Jadi mengikuti ya sunnah ya jejak langkah mereka. Maka ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang Yahudi ya ataupun orang-orang Nasrani, itu harus menjadi renungan bagi kita ya, jangan-jangan karakter mereka yang buruk itu ada juga pada diri kita sebagai orang-orang Muslim. Wa in wa in hum, nah in di sini maknanya artinya untuk nafi ya. Karena in itu ada di antara in itu bermakna nafi, menafikan, tidaklah. Itu biasanya untuk mengetahui bahwa in itu bermakna nafi, setelahnya ada pengecualian. In hum illa. Kalau in lalu diikuti dengan ilah, nah in di situ artinya tidak, menafikan. Jadi bukan bermakna syarat, bukan jika gitu kan. Wa in ma'hum, tidaklah mereka fi juhdin nubuwatin nabi, di dalam menentang kenabian nabi ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW wa ghairihi, dan yang selainnya, mimma yahtalifunahu, dari apa yang mereka dustakan. Ini mah yahtalifunahu ya, menggunakan huruf qaf, bukan yahtalifuna. Yahtalifunahu. Ya, di situ pakai huruf qaf, ada? Ya sama ya. Jadi yahtalifuna itu apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka dustakan. Jadi dalam menentang ya kenabian ya Nabi ya, ke Nabi Muhammad SAW. Nah, illa yadunnun, kecuali mereka hanya berprasangka, donan wala ilma lahum ya, dan tidak ada ilmu bagi mereka ya. Nah, zon di sini tentu zon yang tercela ya, jadi zon yang tidak ada dasarnya ya, zon yang tidak ada dasarnya, jadi dugaan saja ya. Kecuali memang ada zon yang mendekati kepada ilmu. Itu kan kalau dalam bahasa ilmu sufi itu ya disebut zon ya, karena memang keyakinan terhadap kebenarannya tidak 100% ya, enggak, jadi masih
berkemungkinan keliru ya, itu kan karena apa namanya, dengan usaha pemahaman manusia atau dengan usaha istinbat ya. Jadi ada dari dalil yang tidak tegas ya, tidak qat'i, tidak sharih ya, dan maka berusaha disimpulkan, walaupun kesimpulan itu masih mengandung kemungkinan keliru. Nah, itulah zon ya. Tetapi zon yang seperti itu ya diterima karena berdasarkan ilmu. Nah, kalau zon yang tidak berdasar ilmu, nah itulah yang tidak diterima. Maka di sini ditafsirkan wala ilma lahu, di zon yang memang tidak ada ilmu sama sekali ya, tidak berdasar kepada ilmu. Nah, jadi ini kelompok yang pertama tadi ya, karena mereka tidak bisa mengkaji ya kitab, tidak bisa memahami kitab ya, wahyu dari Allah ya, yang mereka ikuti hanya angan-angan ya, sehingga mereka hanya menduga-duga saja ya. Nah, itu kan biasanya orang-orang yang nggak apa, tidak ada semangat untuk belajar ya, tidak ada keinginan untuk memperdalam agama ya, apalagi ngaji kitab seperti ini ya, rata-rata mereka berpegang kepada dugaan-dugaan mereka ya, hanya menduga-duga saja gitu, mungkin begini, padahal Islam ini agama ilmu yang tidak bisa hanya dengan duga-dugaan. Bahkan ketika kita menyampaikan kebenaran yang jelas ya dengan dalilnya ya, kadang-kadang mereka meragukan gitu, padahal dalil kita jelas ya, karena memang mereka itu tidak mau ya mempelajari kebenaran yang jelas di dalam Islam. Jadi hal-hal yang jelas juga dibuat ragu ya. Jadi apa namanya, misalnya untuk menghukumi ya bahwa ini dosa, bahwa ini itu menyebabkan orang masuk neraka misalnya. Nah, orang-orang yang awam yang tidak ada minat ya untuk mempelajari ilmu Islam itu ya, mereka selalu meragukan gitu apa yang disampaikan itu, padahal ukuran dosa itu sudah jelas gitu. Ya, sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah ya. Tapi oleh mereka dianggap tidak jelas, itu mah kan urusan Tuhan gitu ya. Bahkan dengan mengatakan emang kamu Tuhan kan gitu. Padahal Allah ya itu sudah menjelaskan, tinggal dipelajari saja bagaimana Allah sudah memberikan wahyunya. Nah, itu yang menjadi kebenaran, yang menjadi standar ya. Kalau orang begini maka begini gitu, balasannya begini ya. Orang-orang umum itu mereka akan menolak dengan cara seperti itu. Jadi meragukan apa yang sudah jelas. Dianggapnya hal-hal itu masih relatif gitu kan. Wah, itu mah kan tergantung Tuhan gitu kan. Kamu nggak berhak gitu, ya untuk berbicara begitu. Ya, padahal Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya agamanya itu. Ya, jadi itu golongan pertama dari orang-orang Yahudi. Nah, kemudian yang kedua di ayat berikutnya itu ada kelompok yang kedua yang bisa membaca kitab. Tapi ini juga tidak bisa diharapkan. Mereka juga sama, bahkan lebih parah ya kelakuan mereka ini. Maka di sini diawali dengan fawailun, celakalah. Wailun di sini ditafsirkan syiddatu azabin, kerasnya azab ya, karena wail itu kan apa namanya ya, kecelakaan ya, yang sangat berat ya, atau bisa juga dia salah satu nama dari neraka wail itu.
Ya, lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Nah, kalau ini kelompok yang kedua yang bisa nulis kitab. Jadi kalau yang tadi kan umi ya yang pertama itu. Nah, kalau yang ini dia ahlul kitabnya gitu ya. Dia yang bisa menulis. Nah, jadi mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, ya artinya dari diri mereka sendiri. Tulisan itu berasal dari pikiran mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Ya, ini udah berdosa ya, sangat berdosa. Jadi membawa nama Allah ya, mengatasnamakan Allah padahal itu murni dari diri mereka. Liyashtaru bihi samanan qalila. Agar mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, yang murah. Maksudnya dunia, karena dunia ini semuanya sedikit ya. Sebesar apapun keuntungan yang didapat, ya harta yang didapat, dunia ini adalah sedikit semuanya. Tidak ya, karena ini dibandingkannya dengan akhirat gitu. Kalau dunia dibandingkan dengan akhirat ya dunia itu adalah qalila, samanan qalila. Jadi samanan qalila itu maksudnya adalah keuntungan duniawi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah ya, neraka wail atau kerasnya siksaan bagi mereka dari apa yang telah ditulis oleh tangan-tangan mereka, dan wail di sini diulang lagi, wailul lahum, untuk menegaskan ya dari apa yang mereka usahakan. Ya, jadi alladzina yaktubuna alkitaba biaydihim ay mukhtalifan indahum. Apa mukhtalikon, bukan mukhtalifan, mukhtalikon ya, menggunakan qaf, yaitu diada-adakan ya secara dusta dari diri mereka. Summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bi tsamanan qalil minad dunya, ya tadi sudah dijelaskan bahwa samanan qalila ya harga yang sedikit, maksudnya dunia, karena dunia itu sebesar apapun ya dia dibandingkan dengan akhirat ya tentu sedikit. Wahum al Yahudu, yaitu orang-orang Yahudi, gayyaru sifatan Nabi, yang merubah-rubah sifat Nabi fit Taurati, di dalam Taurat. Ini diantaranya aja sebetulnya ya, karena ayatnya itu kan berbicara umum, ya berbicara umum tentang semua yang mereka ada-adakan. Ya, jadi ada campur tangan mereka ya, sehingga tidak asli lagi ya kitab Taurat itu, ada campuran dari perkataan-perkataan mereka. Nah, diantaranya merubah sifat Nabi itu. Fit Taurat, di dalam Taurat. Karena kalau mereka jujur gitu ya membaca kitab Taurat, di situ sudah ada ya, sudah ada berita yang menyebutkan bahwa akan datang Nabi yang terakhir. Ya, jadi kalau orang benar membaca Taurat ataupun Injil ya pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman mereka merubah-rubahnya. Wa ayat rajmi, dan ayat rajam ya. Nah, contoh lainnya juga adalah ayat rajam. Ini kan ada kisahnya ya. Jadi ketika ada di antara orang Yahudi itu di zaman Nabi Muhammad yang berzina. Ya, lalu sebetulnya di dalam Taurat itu ada hukuman rajam. Rajam itu ada. Makanya ketika Rasul menanyakan, kan coba lihat di kitab kalian. Ya, apa hukumannya? Nah, ternyata kan kata mereka cuma dicoret-coret aja wajahnya gitu. Cuman seperti itu aja. Padahal ketika mereka membacakan Taurat itu ada
apa kalimat yang ditutupi oleh mereka itu, ditutupi oleh tangan mereka yang sebetulnya di situ berbicara tentang raja, menyebutkan tentang hukuman raja. Ya, nah, makanya ketika itu ada seorang Yahudi yang sudah masuk Islam kan, Abdullah bin Salam ya, itu mengatakan coba suruh buka itu tangannya, ya. Ya, itu jadi ini diantaranya juga adalah mereka berubah-ubah ya ataupun menyembunyikan kan, apa yang terdapat ya di dalam Taurat itu. Bahkan sebetulnya orang Yahudi itu syariatnya lebih keras daripada syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena memang apa itu membangkang itu kan. Orang-orang Yahudinya suka membangkang, susah diatur, banyak protes, mempersulit diri. Termasuk kan disuruh menyembelih sapi ya. Mereka kan ngeles terus ya, apa protes terus. Sehingga karena mereka mempersulit menanyakan ini itu padahal udah jelas, akhirnya oleh Allah diperketat syariatnya. Nah, sehingga syariat Yahudi ataupun apa yang diturunkan kepada Nabi Musa itu secara umumnya lebih keras sebetulnya daripada syariat Islam, syariat Nabi Muhammad. Ya, yang memberatkan nah itu karena memang orang-orang Yahudinya sendiri. Ya. Kemudian wagairo ya, atopnya ke sifata ya kan. Wayaru sifata ya wa ayata ya wa ghairahuma dan yang selain keduanya. Wa katabuha dan mereka menulisnya ala khilafi ma unzila, berbeda dengan yang diturunkan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah ya bagi mereka dari apa yang mereka yang ditulis oleh tangan mereka. Ya di sini dia marfu karena fa'il dari katabat. Ya cuman tanda marfunya apa ini? ID itu kan jamak dari ya kan ada apa namanya huruf iya ya jadi tidak nampak harokatnya di muqaddar ya. Minal mukhtalaki dari apa yang diada-adakan wa wailul disebut minal risya jamu riswah ya dari riswah ya apa sogok ya menyogok ya, karena kan tadi disebut apa namanya mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah ya mendapatkan harga yang murah ya itu keuntungan dunia ya itu kan berarti termasuk riswah juga ya, ini sogokan ya di sini mungkin kaitannya ya. Jadi dengan apa uang itu dengan harta itu ya mereka membuat-buat syariat yang sesuai dengan hawa nafsu ya sesuai dengan hawa nafsu mereka itu. Nah diantaranya misalnya kenapa hukumannya jadi ringan gitu ya dirubah oleh mereka ya karena mereka tadi samanan kaidah itu ada kaitannya juga di antara contohnya kan tadi ada yang berzina tapi tidak diterapkan hukum raja ya. Nah di antaranya karena riswa itu karena mereka mendapatkan keuntungan gitu ya bayaran. Nah, ini bahaya nggak kalau kalau hukum ini sudah dibeli dengan uang. Nah itu yang mirisnya terjadi di Indonesia.
Para penegak hukum banyaknya melanggar hukum. Ya, hukum bisa dibeli dengan uang. Ya kan, kalau bahkan para koruptor ya, yang bahkan para mafia besar, ya itu hukumannya tidak berat. Bahkan mereka diberi fasilitas yang nyaman, ya kan? Kenapa? Karena mereka mampu membayar pada polisi, ya, bayar sekian. Jadi penegakan hukum kita ini gimana? Apakah ingin benar-benar menegakkan hukum, menegakkan keadilan, ya atau justru mereka tadi samanan mencari keuntungan, ya, mencari keuntungan. Ketika ada uang, yaitu semakin diringankan ya, hukumannya itu. Dan itu fakta yang terjadi. Ya, sedangkan orang yang miskin, yang tidak punya harta, gitu ya, bahkan tidak sedikit juga yang menjadi korban, yang menjadi apa namanya, salah tangkap, tumbal gitu ya, karena orang-orang miskin tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu miris ya, di Indonesia itu seperti itu. Wajah dari penegakan hukum. Ya padahal Islam ini berisi hukum-hukum. Syariat itu adalah hukum yang harus diterapkan di dalam kehidupan. Dan dari hukum-hukum syariat itu kebanyakannya ya sesuai dengan akal pikiran manusia, bisa dipahami gitu, logis, dan sebetulnya secara hukum ya yang ada apa namanya, eh, tidak sedikit sebetulnya yang sudah sesuai dengan syariat Islam gitu. Cuman yang jadi masalah itu penegakannya, pelaksanaannya gitu, penerapannya, ya kan? Seperti perjudian begitu ya. Itu udah jelas di hukum, dalam hukum Indonesia juga ya sama, itu adalah satu pelanggaran kan. Jadi sebetulnya pencurian, apalagi pembunuhan, ya. Jadi hukum Islam itu kan sebetulnya banyak ya, apa namanya, tanpa mengetahui dalil dari Quran, dari Sunnah pun secara akal bisa diterima secara manusiawi gitu, karena memang itu adalah satu kejahatan yang merugikan orang lain. Ya, nah itu sepakat sebetulnya sama bahwa itu adalah suatu pelanggaran yang diberikan hukum mana. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana penegakannya, penerapannya. Nah, orang-orangnya ini yang bermasalah karena para penegak hukumnya tidak eh, kuat pijakan keimanannya, ya maka dia tidak bisa menegakkan hukum dengan benar, ya. Termasuk juga sebetulnya walaupun itu namanya khalifah gitu ya, dalam kekhilafan, kalau orang-orangnya tidak benar di dalam menjalankan hukum gitu, walaupun hukumnya memang hukum sesuai dengan syariat misalnya. Tapi kan banyak para khalifah juga yang dolim, ya, yang bermasalah dalam penerapannya, begitu. Jadi permasalahan di Indonesia memang satu sisi ada hukum-hukum yang belum sesuai ya, dengan syariat gitu ya. Tapi permasalahan yang terbesarnya adalah penerapannya. Sebetulnya banyak hukum-hukum yang sudah sesuai syariat, tapi penerapannya yang bermasalah. Berarti orang-orangnya harus diganti gitu ya, bukan hanya sebatas hukum. Ya, nah itu apa namanya, kita bisa mengambil pelajaran ya dari sifat orang-orang Yahudi ini, yang mereka memperjualbelikan ya ayat-ayat Allah, merubah hukum-hukum Allah hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, yaitu dunia. Ya makanya
sulit atau berat ya untuk menjadi penegak hukum itu ya, untuk menjadi hakim misalnya itu kan tidak sembarangan. Ya haruslah orang-orang yang tidak tergiur ya dengan urusan dunia. Makanya harus soleh, nggak bisa. Hakim itu hanya sebatas hanya punya pengetahuan terhadap hukum aja. Ya, itu betul-betul harus punya integritas ya, punya kesolehan. Karena kalau tidak ya rusak nanti. Makanya dalam Islam yang menjadi hakim itu ya haruslah ulama, ulama yang robbani, ulama yang soleh. Sebenarnya kan hukum itu, ya penegak hukum atau hakim, kodi itu, ya tidak bisa sembarangan. Ya, nah itu apa namanya dua golongan ya dari orang-orang Yahudi ini. Yang pertama tadi yang ummi yang tidak bisa membaca kitab, yang kedua yang membaca kitab pun memalsukan kitab, merubah-rubah kitab Taurat. Jadi apa yang diharapkan dari mereka tuh nggak ada. Dua-duanya rusak. Bahkan yang berilmu yang tahu kitabnya juga malah lebih parah. Ya, lebih parah apa namanya berdusta ya atas nama Allah. Kalau alam kalau ada yang ditanyakan, ya cukup insyaallah untuk kajian sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.